Malam itu, terminal Cipta Mandiri terasa seperti tempat tanpa kehidupan. Lampu-lampu redup yang hampir padam menciptakan bayangan kelam di antara barisan kios yang kosong. Para pedagang kecil hanya berani berjualan di siang hari. Saat malam tiba, terminal berubah menjadi wilayah kekuasaan para preman yang menguasai setiap sudut dengan kekerasan. Tawa kasar dan suara botol minuman pecah menjadi latar belakang kehidupan malam terminal. Tidak ada yang berani menentang mereka, bahkan polisi pun menutup mata. Pak Ganda, seorang penjual gorengan yang telah berjualan di terminal itu selama lebih dari 20 tahun, duduk termenung di depan gerobaknya yang rusak. 2 hari yang lalu, kelompok preman mendatangi kiosnya, menuntut uang keamanan yang tak mampu ia bayar. Ketika ia memohon agar diberi waktu, mereka membalas dengan menghancurkan gerobaknya. Istri dan anak-anaknya kini kelaparan, dan terminal yang pernah menjadi sumber rezekinya telah berubah menjadi neraka. Dengan hati penuh keputusasaan, Pak Ganda memutuskan untuk mengambil langkah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia teringat cerita dari mendiang ayahnya tentang seorang dukun sakti bernama Ki Sancaka, yang tinggal di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Salak. Ayahnya pernah berkata, Ki Sancaka bukan hanya dukun, dia pelindung bagi yang lemah. Tapi ingat, dia tidak akan membantu tanpa alasan yang kuat. Dengan tekad terakhirnya, Pak Ganda meninggalkan terminal saat fajar untuk mencari dukun itu, membawa hanya selembar baju dan doa dalam hatinya. Perjalanan ke desa Ki Sancaka bukanlah perjalanan yang mudah. Pak Ganda harus melewati hutan lebat dengan jalanan berbatu yang licin. Hujan deras yang tiba-tiba turun membuat jalannya semakin sulit. Tapi rasa takut pada preman dan bayangan keluarganya yang menderita membuatnya terus melangkah. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, ia tiba di sebuah rumah kayu sederhana yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Di sana, di teras rumah itu, duduk seorang pria tua dengan mata tajam yang seolah-olah bisa melihat ke dalam jiwa seseorang. "Siapa kamu, dan apa yang membawamu ke tempat ini?" tanya pria tua itu tanpa mengalihkan pandangannya dari segelas air putih di tangannya. Suaranya dalam, penuh wibawa, tapi juga mengandung rasa tenang yang aneh. Pak Ganda berlutut, suaranya bergetar saat ia menjelaskan penderitaan yang dialami dirinya dan para pedagang di terminal. "Ki, tolonglah kami sudah tidak tahu harus bagaimana lagi," katanya dengan air mata yang mengalir deras. Ki Sancaka mendengarkan dengan tenang, tanpa ekspresi. Setelah Pak Ganda selesai, ia memejamkan mata, menghela napas panjang, dan berkata, "Terminal itu sudah lama menjadi sarang energi gelap. Kekuatan jahat di sana bukan hanya berasal dari manusia. Tapi kau tahu, membantu kalian berarti aku harus melibatkan diriku lagi dengan dunia yang sudah lama kutinggalkan." Ada keheningan panjang sebelum Ki Sancaka melanjutkan, "Aku akan mempertimbangkan ini. Kau boleh beristirahat di sini malam ini." Malam itu, Pak Ganda tertidur di lantai kayu rumah Ki Sancaka. Namun, dukun tua itu tidak tidur. Ia duduk di depan api kecil, merapal mantra dalam bahasa Sunda kuno. Mata batinnya menjelajahi terminal yang diceritakan oleh Pak Ganda. Apa yang ia lihat membuatnya mengerutkan dahi, bayangan gelap melingkupi terminal itu, seperti ular yang melilit mangsanya. "Ini bukan sekadar ulah manusia biasa," gumamnya. Fajar menyingsing, dan Ki Sancaka memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Ia berdiri di depan Pak Ganda yang baru bangun dari tidurnya dan berkata, "Aku akan pergi ke terminalmu. Tapi ingat, yang kuhadapi bukan hanya preman. Kau harus bersiap untuk menghadapi akibat dari pilihan ini." Mata Ki Sancaka menatap tajam ke arah Pak Ganda, seolah ingin memastikan bahwa pria itu siap menghadapi risiko dari bantuan yang ia minta. Pak Ganda hanya mengangguk, meskipun hatinya bergetar hebat. Ki Sancaka mengambil tongkat kayu tuanya dan mengenakan caping lebar sebelum melangkah keluar. Saat itu, angin pagi terasa berbeda, seolah alam tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Pak Ganda mengikuti dari belakang, dengan harapan kecil yang mulai tumbuh di hatinya. Mereka berdua berjalan meninggalkan desa menuju terminal, membawa harapan dan ketegangan yang tidak terucapkan. Pertarungan antara keadilan dan kegelapan baru saja dimulai. Langkah kaki Ki Sancaka dan Pak Ganda terasa berat saat mereka menyusuri jalan berbatu menuju terminal. Kabut pagi yang menggantung di antara pepohonan seolah menjadi pertanda bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Suara burung yang bernyanyi lirih di kejauhan tidak mampu mengusir suasana tegang yang membungkus hati Pak Ganda. Ia hanya mengikuti Ki Sancaka dari belakang,
berharap bahwa pria tua itu benar-benar bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain, mengusir ketakutan yang telah menghantui mereka selama bertahun-tahun. "Pak Ganda," ujar Ki Sancaka tiba-tiba, tanpa menghentikan langkahnya. "Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa aku bisa menyelesaikan masalah ini?" Pak Ganda terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia terdiam sejenak, mengingat wajah istri dan anak-anaknya yang kelaparan, gerobak gorengannya yang hancur, dan tawa keji para preman saat mereka memerasnya. Dengan suara serak, ia menjawab, "Karena saya sudah mencoba segalanya, Ki. Dan saya percaya, hanya ilmu Ki Sancaka yang mampu melawan kegelapan itu." Ki Sancaka tidak membalas, ia hanya mengangguk kecil, seolah puas dengan jawaban itu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu tugas ini lebih berat dari yang terlihat. Terminal itu bukan sekadar tempat yang dikuasai preman. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui batas manusia biasa. Sebagai dukun, ia bisa merasakan getaran energi gelap yang memancar dari tempat itu, bahkan dari kejauhan. Ketika mereka akhirnya tiba di pintu masuk terminal, Ki Sancaka berhenti. Ia memandangi bangunan tua yang penuh coretan grafiti dan cahaya remang-remang lampu yang berkedip-kedip. Di kejauhan, ia melihat beberapa preman yang berdiri di sudut-sudut gelap, tertawa sambil merokok. Energi gelap itu semakin terasa nyata, seperti jaring laba-laba yang melingkupi tempat itu. Ki Sancaka merapal doa dalam hati, meminta perlindungan dari leluhur dan kekuatan alam. "Kau tinggal di sini," perintahnya pada Pak Ganda, yang langsung menurut tanpa bertanya. Ki Sancaka melangkah masuk ke terminal, tongkat kayunya mengetuk lantai beton yang retak. Para preman segera menyadari kehadirannya. Salah satu dari mereka, seorang pria besar dengan wajah penuh bekas luka, mendekat sambil tertawa meremehkan. "Hei, kakek tua, apa yang kau lakukan di sini? Mau cari mati?" Ki Sancaka menatap pria itu tanpa rasa takut. Matanya yang tajam seperti menembus ke dalam jiwa preman itu, membuat pria besar itu terdiam sejenak. Namun, dengan cepat, ia menepis rasa gentar yang aneh itu dan melangkah maju dengan kepalan tangan terangkat. "Keluar dari sini, sebelum aku buat kau menyesal." Dengan tenang, Ki Sancaka mengetukkan tongkatnya ke tanah, dan suara itu menggema seperti dentang lonceng di tengah malam. Pria besar itu terhenti di tempatnya, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Ia memegang kepalanya yang mulai terasa panas, seperti ada sesuatu yang membakar dari dalam. "Apa yang kau lakukan padaku?" teriaknya sambil jatuh berlutut. Preman lainnya yang melihat kejadian itu mulai mendekat, tapi mereka tidak berani menyerang. Aura Ki Sancaka begitu kuat, membuat mereka merasa seperti menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. "Aku datang bukan untuk bertarung, tapi untuk memperingatkan," kata Ki Sancaka dengan suara berat yang menggema di seluruh terminal. "Kepergianmu dari tempat ini adalah takdir yang sudah ditentukan. Lawan aku, dan kau akan menghadapi kehancuran." Kata-katanya terdengar seperti peringatan yang tak bisa diabaikan, tetapi Ki Sancaka tahu, ini baru permulaan dari pertarungan yang lebih besar. Di kejauhan, seorang pria berdiri di atas balkon tua terminal, mengamati semua yang terjadi. Matanya yang tajam dan penuh kebencian menatap Ki Sancaka. Pria itu adalah Rengga Jagat, sang dukun gelap, yang telah lama menguasai terminal ini dengan kekuatan hitamnya. "Akhirnya kau datang, Ki Sancaka," gumamnya dengan senyum sinis. "Tapi ini bukan tanahmu lagi. Ini wilayahku." Dengan sorot mata penuh dendam, ia bersiap untuk menghadapi musuh lama yang telah lama ia nantikan. Pagi yang mulai beranjak siang tidak membuat terminal lebih hidup. Sebaliknya, suasana terasa semakin mencekam. Udara di sekitar terminal terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada setiap orang yang berada di sana. Ki Sancaka berjalan perlahan, tongkat kayunya mengetuk lantai yang penuh sampah. Mata tajamnya mengamati setiap sudut terminal. Ia tidak hanya melihat dengan matanya, tetapi juga dengan batinnya. Dan yang ia temukan membuat bulu kuduknya meremang, energi gelap yang menyelimuti tempat ini seperti lautan pekat tanpa dasar. Di balik salah satu kios yang kosong, seorang wanita tua duduk sambil merapalkan doa pelan. Ketika melihat Ki Sancaka, ia terkejut, tetapi tidak berkata apa-apa. Wanita itu tampak seperti ingin berbicara, tetapi ketakutan menghentikannya. Ki Sancaka mendekat dan menepuk bahunya. "Tidak usah takut," ujarnya lembut. "Aku ada di sini untuk membawa cahaya." Wanita itu hanya mengangguk dan meneteskan air mata. Di wajahnya ada kelegaan, seolah akhirnya ada seseorang yang peduli pada penderitaan mereka.
Sementara itu, di sudut lain terminal, Rengga Jagat mengamati Kisancaka dari balik jendela sebuah ruangan yang gelap. Dukun muda itu tersenyum sinis, merasakan kehadiran Kisancaka sebagai ancaman sekaligus tantangan. Ia telah lama mendengar nama besar Kisancaka, sang dukun pelindung rakyat kecil, tetapi ia tidak takut. Kekuatan yang ia miliki sekarang jauh melampaui apa yang pernah diajarkan gurunya dulu. Baginya, Kisancaka hanyalah orang tua yang tidak menyadari bahwa zaman telah berubah. Dia datang untuk menghentikanku, gumam Rengga sambil memutar-mutar sebuah keris kecil di tangannya. Lucu sekali, tapi aku tidak akan mundur. Aku akan membuatnya berlutut di hadapanku. Ia lalu memanggil dua orang preman kepercayaannya, Bakar dan Sura, yang terkenal sebagai algojo paling brutal di terminal. Berikan peringatan padanya, perintah Rengga. Buat dia sadar bahwa ini bukan tempat untuk orang sepertinya. Bakar dan Sura segera bergerak, membawa belasan preman lainnya untuk mengepung Kisancaka. Mereka melangkah dengan penuh percaya diri, memanfaatkan jumlah mereka untuk menciptakan teror. Ketika mereka mendekat, salah satu dari mereka berteriak, "Hei, kakek tua. Kau pikir bisa berjalan bebas di sini? Ini wilayah kami." Suaranya menggema di seluruh terminal, menarik perhatian pedagang yang bersembunyi dan penumpang yang ketakutan. Kisancaka berhenti melangkah dan berbalik menghadapi mereka. Dengan tatapan tenang, ia menyapu pandangan ke arah preman-preman itu. "Kalian tidak perlu melakukan ini," katanya dengan nada datar. "Aku hanya ingin berbicara dengan pemimpin kalian." Tapi preman-preman itu tidak peduli. Mereka tertawa mengejek, dan salah satu dari mereka maju dengan tongkat kayu di tangan. Tanpa berkata apa-apa, Kisancaka mengetukkan tongkatnya ke tanah 3 kali. Suara ketukan itu seperti ledakan halus yang langsung merambat ke udara. Dalam sekejap, preman yang membawa tongkat kayu itu terhenti. Matanya melotot, tubuhnya kaku seperti patung. "Apa ini?" teriaknya sebelum akhirnya terjatuh dengan wajah pucat. Preman lain yang melihat kejadian itu mulai ragu, tetapi Bakar dan Sura tidak mundur. Mereka justru menganggap ini sebagai tantangan. "Hebat juga ilmu sihir kakek ini," ejek Sura sambil menghunus pisau besar dari pinggangnya. "Tapi kita lihat apakah kau bisa bertahan melawan kami semua." Mereka menyerang Kisancaka bersama-sama, tetapi langkah mereka terhenti saat angin kencang tiba-tiba berembus. Dari tongkat Kisancaka, sebuah energi tak kasat mata muncul, membentuk lingkaran perlindungan di sekitarnya. Semua serangan mereka seolah tertahan oleh dinding tak terlihat. Dengan tenang, Kisancaka berkata, "Kalian masih punya kesempatan untuk pergi. Jangan paksa aku melakukan apa yang tidak perlu." Namun, Bakar dan Sura tidak menggubris peringatan itu. Serangan mereka semakin beringas, dan suasana di terminal berubah menjadi medan pertempuran yang penuh ketegangan. Dari kejauhan, Rengga Jagat tersenyum puas, mengetahui bahwa ini hanyalah awal dari permainan yang ia rancang. Semakin lama dia melawan, semakin cepat dia kehabisan tenaga, pikirnya. Tapi Rengga salah besar. Kisancaka bukan hanya melawan dengan kekuatan, tetapi dengan kebijaksanaan yang telah ia asah selama puluhan tahun. Di dalam dirinya, Kisancaka tahu, ini baru awal dari pertempuran besar yang akan menguji seluruh kemampuannya. Langit di atas terminal Cipta Mandiri semakin gelap, meskipun hari belum sepenuhnya beranjak sore. Angin yang tadinya hanya berembus pelan kini berubah menjadi lebih kencang, membawa hawa dingin yang tidak wajar. Kisancaka berdiri tegak di tengah terminal, tongkat kayunya tergeletak di tanah. Di sekitarnya, Bakar, Sura, dan beberapa preman lainnya tergeletak tak sadarkan diri. Wajah mereka memucat seperti habis direnggut energinya, sementara preman-preman yang tersisa hanya bisa berdiri gemetar, tidak berani mendekat. Dari balik bayangan gelap di lantai 2 terminal, langkah kaki Rengga Jagat terdengar perlahan. Suaranya yang dingin dan penuh sinisme menggema saat ia berbicara, "Hebat sekali, Kisancaka. Masih sehebat yang diceritakan orang-orang. Tapi apakah kau pikir kekuatan tua itu cukup untuk melawan aku?" Ia melangkah keluar dari kegelapan, tubuhnya diselimuti jubah hitam dengan motif keris berwarna merah darah. Kisancaka menatap lurus ke arah Rengga. "Rengga Jagat," ujarnya tenang. "Aku tidak datang untuk berperang denganmu. Aku datang untuk memulihkan keseimbangan. Tempat ini bukan milikmu, dan kekuatan yang kau gunakan hanya membawa kehancuran." Rengga tertawa kecil, penuh rasa meremehkan. "Keseimbangan? Apa yang kau tahu tentang keseimbangan? Dunia ini milik mereka yang kuat, Kisancaka.
Mereka yang lemah hanya layak menjadi alas kaki. Dan aku sudah membuktikan itu di sini. Terminal ini adalah buktinya. Ia mengangkat tangannya, dan bayangan di sudut-sudut terminal mulai bergerak, membentuk wujud menyerupai makhluk hitam bertaring dengan mata merah menyala. Pak Ganda yang bersembunyi di sudut terminal hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya terasa lumpuh karena ketakutan. Makhluk-makhluk bayangan itu melayang mendekati Kisancaka, mengelilinginya seperti pemangsa yang siap menyerang. Rengga tersenyum puas. Sekarang, lihatlah apa yang terjadi ketika kau menentangku. Aku akan menunjukkan bahwa dunia ini sudah bukan tempat bagi orang sepertimu. Namun, Kisancaka tetap berdiri tanpa gentar. Ia memejamkan mata, merapalkan mantra dalam bahasa Sunda kuno. Suara lantangnya terdengar menggema, dan seketika lingkaran cahaya berwarna keemasan muncul di sekelilingnya. Makhluk-makhluk, bayangan itu terhenti, meringis seperti terbakar oleh sinar terang yang keluar dari tubuh Kisancaka. Dalam sekejap, mereka lenyap seperti asap yang ditiup angin. Kau salah, Rengga, kata Kisancaka dengan suara berat. Kekuatan gelap yang kau gunakan hanyalah ilusi. Ia tidak akan bertahan melawan cahaya yang sejati. Kisancaka membuka matanya, dan tatapan tajamnya menusuk langsung ke dalam jiwa Rengga. Untuk pertama kalinya, senyuman di wajah Rengga memudar, digantikan oleh sorot mata penuh amarah. Kau pikir aku takut dengan permainan kecilmu? Seru Rengga dengan nada yang mengguncang seluruh terminal. Ia menghunus keris kecil di tangannya, dan tubuhnya tiba-tiba diselimuti aura hitam pekat. Aku akan menunjukkan padamu, Kisancaka, bahwa kekuatan ini bukan sekadar ilusi. Ini adalah kekuatan yang akan menghancurkanmu dan semua yang kau coba lindungi. Kisancaka bersiap, tongkat kayunya kini bersinar samar, seperti menunggu perintah untuk bertarung. Pertarungan besar tidak bisa lagi dihindari. Angin kencang berputar di sekitar mereka, membawa aroma tanah basah dan kegelapan. Di sudut terminal, Pak Ganda hanya bisa berdoa dalam hati, berharap bahwa dukun tua itu benar-benar sekuat yang ia yakini. Karena jika tidak, maka terminal ini akan menjadi saksi kehancuran yang tak terbayangkan. Terminal Cipta Mandiri berubah menjadi arena pertempuran yang mencekam. Langit mendung semakin kelam, seolah alam pun bersiap menjadi saksi dari duel antara dua kekuatan besar. Di tengah terminal yang hening, hanya terdengar suara desir angin dan langkah-langkah ringan Rengga Jagat yang perlahan mendekati Kisancaka. Tubuhnya kini dikelilingi aura hitam pekat, seperti kabut gelap yang terus menari di sekelilingnya. Keris di tangannya berkilauan, memancarkan cahaya merah darah yang tampak haus akan kehancuran. Kisancaka, ujar Rengga dengan suara yang kini lebih dalam, hampir seperti gema dari dunia lain. Kau tahu kenapa aku menguasai tempat ini? Karena tempat ini mencerminkan dunia yang sebenarnya, penuh kehancuran, ketakutan, dan kekuasaan. Aku hanyalah alat bagi dunia untuk menunjukkan siapa yang layak memimpin. Kisancaka mengangkat tongkat kayunya, matanya tetap tenang meski sorot tajam terpancar darinya. Kau telah salah memahami kekuatan, Rengga. Kekuasaan yang kau banggakan ini bukanlah milikmu. Kau hanya menjadi perpanjangan tangan dari kegelapan yang lebih besar. Kegelapan itu akan memakanmu seperti ia memakan jiwa orang-orang di tempat ini. Cukup, teriak Rengga, suaranya mengguncang udara di sekitarnya. Dengan satu ayunan tangannya, aura hitam di tubuhnya melesat seperti gelombang angin yang menghantam ke arah Kisancaka. Gelombang itu meluluhlantakkan bangku terminal dan kios-kios tua di sekitarnya, tetapi sebelum mencapai Kisancaka, gelombang itu terhenti oleh perisai cahaya keemasan yang melingkupi tubuh sang dukun tua. Kisancaka memejamkan mata, merapal mantra dalam bahasa Sunda kuno, dan cahaya dari tongkat kayunya semakin terang, menusuk gelap yang menyelimuti terminal. Segala yang gelap akan kembali kepada sumbernya, gumam Kisancaka, dan dengan gerakan lembut, ia mengetukkan tongkatnya ke tanah. Gelombang cahaya keemasan menyebar ke seluruh penjuru terminal, memukul mundur aura hitam Rengga hingga pria itu terhuyung beberapa langkah ke belakang. Rengga menggeram marah. Ia tidak pernah merasa terdesak seperti ini sebelumnya. Keris di tangannya mulai bergetar, seolah merespons amarah pemiliknya. Kau tidak akan menang dariku, serunya. Dengan kecepatan luar biasa, ia melesat ke arah Kisancaka, mengarahkan kerisnya tepat ke jantung dukun tua itu. Tapi Kisancaka, meskipun usianya telah lanjut, bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan satu putaran tubuh, ia berhasil menghindari serangan itu dan mengetukkan tongkatnya ke lengan Rengga.
Suara dentuman keras terdengar, diikuti oleh jeritan Rengga yang kesakitan. Tongkat kayu Kisancaka bukan sekadar tongkat, ia adalah saluran energi alam yang mampu melumpuhkan kekuatan gelap. Rengga terhuyung mundur, aura hitam di tubuhnya mulai memudar. Tetapi ia tidak menyerah. Dengan darah yang mengalir dari sudut bibirnya, ia tersenyum sinis. Kau pikir ini cukup untuk menghentikanku? Aku adalah bagian dari kegelapan, dan kegelapan tidak pernah benar-benar mati. Kisancaka menghela napas dalam. Ia tahu pertarungan ini tidak hanya soal fisik, tetapi juga soal jiwa. Rengga, ucapnya pelan, suaranya penuh iba. Kau masih punya pilihan. Kegelapan hanya bisa menguasaimu jika kau membiarkannya. Tinggalkan ini semua, dan aku akan membantumu menemukan jalan kembali. Namun, Rengga hanya tertawa, tawanya menggema di seluruh terminal. Jalan kembali, kau naif, Kisancaka. Tidak ada jalan kembali bagi orang sepertiku. Aku akan memakan dunia ini sebelum dunia memakan aku. Dengan mata merah menyala dan kekuatan terakhirnya, Rengga melompat ke arah Kisancaka untuk serangan terakhir, membawa seluruh kegelapan bersamanya. Kisancaka mengangkat tongkatnya tinggi, bersiap menghadapi amukan itu. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus mengakhiri ini di sini dan sekarang. Karena jika tidak, terminal Cipta Mandiri tidak hanya akan menjadi tempat kegelapan, tetapi awal dari kehancuran yang lebih besar. Rengga melesat seperti badai gelap, tubuhnya menyatu dengan aura pekat yang mengamuk liar di udara. Suara tawa sinisnya menggema, menelan setiap suara yang tersisa di terminal. Kisancaka tetap berdiri tenang di tempatnya, tongkat kayunya memancarkan sinar keemasan yang semakin terang. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa yang datang ke arahnya bukan hanya serangan fisik, tetapi juga kekuatan dendam dan ambisi yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Rengga menghantamkan kerisnya dengan tenaga penuh, tetapi serangan itu terhalang oleh dinding cahaya yang memancar dari tongkat Kisancaka. Ledakan energi terjadi, memecah lantai terminal dan menggetarkan seluruh bangunan. Puing-puing beterbangan, tetapi Kisancaka tetap berdiri teguh. Cahaya tidak akan pernah kalah dari kegelapan, Rengga, ujar Kisancaka dengan suara yang menggema di seluruh terminal. Namun, Rengga tidak menyerah. Dengan amarah yang membara, ia merapal mantra dalam bahasa yang tidak dipahami oleh manusia biasa. Udara di sekitar mereka berubah menjadi dingin membekukan, dan dari bayangannya, muncul sosok-sosok mengerikan dengan tubuh hitam pekat dan mata menyala merah. Mereka mengerang, menyerbu ke arah Kisancaka dengan gerakan liar. Rengga tersenyum puas. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan, orang tua. Kisancaka tidak gentar. Ia merapalkan mantra dengan suara tenang, dan dari tongkatnya, cahaya keemasan yang hangat menyebar seperti gelombang. Makhluk-makhluk bayangan itu memekik kesakitan, tubuh mereka mencair seperti lilin yang terbakar. Tetapi semakin banyak yang datang, semakin besar tekanan yang dirasakan Kisancaka. Tubuhnya yang sudah renta mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, namun ia tahu tidak boleh mundur. Pak Ganda, teriaknya tiba-tiba, matanya melirik ke arah pria yang masih bersembunyi di balik tumpukan kayu di sudut terminal. Pak Ganda tersentak, wajahnya pucat pasi. Bantu aku membakar dupa ini. Kisancaka melemparkan sebuah kantong kecil berisi dupa dan korek api ke arah Pak Ganda. Pria itu menangkapnya dengan tangan gemetar. Pak Ganda berlari ke tengah terminal, meskipun tubuhnya bergetar ketakutan. Sementara itu, Rengga tertawa keras melihat upaya itu. Apa yang kau lakukan, Ki? Membiarkan orang biasa masuk dalam pertempuran kita. Kau semakin lemah. Ia melesat ke arah Pak Ganda, mengayunkan kerisnya yang kini menyala dengan api hitam. Kisancaka bergerak cepat, menahan serangan Rengga dengan tongkat kayunya. Benturan energi itu menciptakan ledakan besar yang membuat Pak Ganda terlempar ke lantai. Dupa yang dipegangnya hampir jatuh, tetapi dengan sekuat tenaga, ia kembali bangkit dan menyalakan dupa itu. Aroma harum segera menyebar, mengusir sebagian besar aura gelap yang menyelimuti terminal. Rengga terkejut. Apa yang kau lakukan? Teriaknya, matanya membelalak. Kisancaka tersenyum samar, meskipun wajahnya kini tampak lebih pucat. Ini adalah pengingat, Rengga. Cahaya tidak pernah benar-benar mati. Dan tidak peduli seberapa kuat kegelapan, selalu ada orang-orang biasa yang berani berdiri melawannya. Dengan tenaga terakhirnya, Kisancaka mengetupkan tongkatnya ke tanah, menciptakan gelombang cahaya terakhir yang memancar dengan kekuatan dahsyat, menyelimuti seluruh terminal. Rengga terlempar ke dinding, tubuhnya menggigil karena energi terang itu.
Aura hitam yang selama ini melindunginya mulai memudar, dan keris di tangannya jatuh, hancur menjadi debu. Namun, pertempuran ini belum berakhir. Ki Sancaka jatuh berlutut, kelelahan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa langkah terakhir ini akan menentukan segalanya. Terminal Cipta Mandiri kembali sunyi, tetapi ketegangan masih terasa mencekam. Rengga Jagat terkapar di lantai dengan tubuh penuh luka, aura hitam yang selama ini menyelimuti dirinya kini nyaris lenyap. Namun, tatapan matanya masih dipenuhi amarah dan dendam. Ia mencoba bangkit dengan tangan gemetar, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan cahaya yang telah menghancurkan kekuatan gelapnya. Di sisi lain, Ki Sancaka berlutut di tengah terminal, tongkat kayunya tertanam di lantai retak sebagai penyangga tubuhnya yang mulai melemah. Nafasnya berat, keringat bercucuran di wajah keriputnya. Tapi meskipun tubuhnya kelelahan, sinar di matanya tetap bersinar terang. Ia tahu bahwa meski pertarungan ini telah menghancurkan kekuatan Rengga, kegelapan di hati pemuda itu masih belum sepenuhnya pergi. "Rengga," ujar Ki Sancaka dengan suara parau namun penuh kasih. "Lihatlah sekelilingmu, lihat apa yang telah kau lakukan pada tempat ini. Terminal ini dulu adalah tempat kehidupan, tempat orang-orang berlalu lalang dengan harapan. Tapi sekarang, semuanya berubah menjadi kehancuran karena ambisimu." Rengga tertawa kecil, meskipun suaranya terdengar lemah. "Harapan, apa yang kau tahu tentang harapan? Dunia ini tidak pernah memberi harapan pada orang sepertiku. Dunia hanya memberi kegelapan, dan aku memilih untuk menjadi bagian dari kegelapan itu." Matanya berkilat, menunjukkan amarah dan rasa sakit yang mendalam. Ki Sancaka menghela napas panjang. Ia menatap Rengga dengan iba, bukan amarah. "Aku tahu luka yang kau rasakan, Rengga. Aku tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh dunia. Tapi membalas dengan kegelapan tidak akan menyembuhkan luka itu. Kau hanya akan semakin tenggelam, semakin terasing dari cahaya yang sejati." Pak Ganda, yang masih berdiri gemetar di sudut terminal, akhirnya memberanikan diri mendekat. Ia membawa dupa yang masih menyala, aroma harumnya menyebar ke seluruh ruangan. "Ki Sancaka, apa yang bisa saya lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Ki Sancaka tersenyum tipis. "Bantu aku mengakhiri ini," katanya pelan. Ia kemudian memegang tongkatnya dengan kedua tangan dan merapalkan doa dalam bahasa Sunda kuno. Perlahan-lahan, sinar keemasan mulai muncul dari tongkat itu, semakin lama semakin terang. Sinar itu tidak hanya mengusir kegelapan di terminal, tetapi juga terasa hangat, menyentuh setiap hati yang terluka. Rengga memekik kesakitan saat cahaya itu menyentuh tubuhnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Bukan rasa sakit fisik yang ia rasakan, melainkan rasa perih di dalam hatinya. Rasa itu seperti mengingatkannya pada sesuatu yang telah lama ia lupakan, kenangan tentang masa kecilnya, tentang keluarganya, tentang harapan yang pernah ia miliki sebelum semua berubah. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa lelah, bukan hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya. "Sudah cukup, Rengga," bisik Ki Sancaka, suaranya lembut namun penuh kekuatan. "Biarkan kegelapan itu pergi. Jangan biarkan ia mengendalikanmu lagi." Dengan sisa-sisa kekuatan terakhirnya, Ki Sancaka mengetukkan tongkatnya ke tanah untuk terakhir kalinya. Cahaya besar meledak, menerangi seluruh terminal hingga tak ada satupun bayangan yang tersisa. Dan saat cahaya itu perlahan mereda, tubuh Rengga rebah ke lantai, aura hitam di tubuhnya benar-benar lenyap. Ia terbaring diam, namun di wajahnya terlihat damai, sebuah damai yang telah lama ia cari dalam hidupnya. Ketika cahaya terakhir dari tongkat Ki Sancaka memudar, terminal Cipta Mandiri kembali ke dalam kesunyian. Tidak ada lagi aura gelap yang membelenggu, tidak ada lagi makhluk-makhluk bayangan yang mengintai. Semua tampak damai, namun keheningan itu membawa kesan lain, seperti terminal itu sendiri sedang berkabung atas apa yang baru saja terjadi. Ki Sancaka terhuyung, tubuhnya yang rentak tak lagi mampu menopang beratnya. Pak Ganda segera menghampiri dan menangkap tubuh sang dukun tua sebelum ia jatuh ke lantai. "Ki, bertahanlah," serunya dengan panik, matanya berkaca-kaca. Namun, Ki Sancaka hanya tersenyum lemah. "Tenang, Ganda, aku hanya perlu sedikit waktu untuk beristirahat." Suaranya bergetar, tapi tetap terdengar penuh kelembutan. Di sisi lain, tubuh Rengga Jagat masih tergeletak tak bergerak. Wajahnya terlihat tenang, jauh berbeda dari sosok angkuh yang penuh amarah sebelumnya. Ki Sancaka menatapnya dengan penuh iba. Dia telah memilih untuk melawan kegelapan, meski terlambat.
Tapi tidak ada pilihan yang sia-sia, Ganda, ucapnya pelan, seolah menenangkan diri. Tiba-tiba, tubuh Rengga bergerak. Perlahan ia membuka matanya, namun tatapan matanya tidak lagi memancarkan kegelapan. Sebaliknya, ada sorot kebingungan, seolah ia baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Apa yang terjadi? Suaranya parau, hampir tak terdengar. Ki Sancaka tersenyum tipis. Kegelapan telah meninggalkanmu, Rengga. Kini terserah padamu untuk memutuskan jalan hidupmu selanjutnya. Rengga bangkit dengan tubuh gemetar. Ia menatap sekeliling terminal yang porak-poranda, matanya terbelalak melihat kehancuran yang telah ia sebabkan. Aku telah melakukan ini semua, suaranya pecah, diiringi air mata yang mengalir di pipinya. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Ki Sancaka mengulurkan tangan, menyentuh bahu Rengga dengan lembut. Memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama untuk memperbaiki kesalahan, Rengga. Kau telah diberi kesempatan kedua. Jangan sia-siakan itu. Rengga mengangguk pelan, meski rasa bersalah masih membebani hatinya. Namun, tubuh Ki Sancaka mulai melemah. Pak Ganda mendukungnya dengan lebih kuat, wajahnya panik melihat sang dukun tua yang semakin lemah. Ki, tolong jangan pergi. Kami masih membutuhkanmu, isaknya. Tetapi Ki Sancaka hanya menggeleng pelan. Waktuku sudah tiba, Ganda. Keseimbangan telah dipulihkan. Tugasku selesai. Cahaya keemasan kembali menyelimuti tubuh Ki Sancaka, kali ini lebih lembut dan hangat. Ia menatap Rengga dan Pak Ganda dengan senyum damai. Jaga keseimbangan ini. Jangan biarkan kegelapan kembali, kalian berdua mampu melakukannya. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi serpihan cahaya yang perlahan menghilang, meninggalkan rasa tenang dan duka di hati semua yang menyaksikannya. Pak Ganda jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Rengga hanya berdiri terpaku, merasakan kekosongan yang besar di hatinya. Namun, di tengah rasa kehilangan itu, mereka berdua tahu satu hal, mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga apa yang telah diperjuangkan Ki Sancaka. Terminal Cipta Mandiri bukan sekadar tempat, ia adalah simbol harapan, tempat di mana terang harus selalu mengalahkan gelap. Terminal Cipta Mandiri kini menjadi tempat yang berbeda. Setelah peristiwa besar itu, suasana di sana perlahan pulih, meski jejak kehancuran masih terlihat di setiap sudut. Orang-orang yang pernah meninggalkan terminal kini kembali, membawa cerita tentang dukun sakti yang mengusir kegelapan. Namun bagi Pak Ganda dan Rengga Jagat, cerita itu lebih dari sekadar dongeng, itu adalah pengingat akan pengorbanan Ki Sancaka. Rengga duduk di tengah terminal yang hening, memandangi sisa-sisa pertarungan. Ia masih bisa merasakan dinginnya kegelapan yang pernah menguasainya, tetapi kini rasa itu telah tergantikan oleh sesuatu yang baru, penyesalan, sekaligus tekad untuk menebus dosa-dosanya. Ia menggenggam sehelai kain kecil yang tersisa dari tongkat Ki Sancaka, yang ditemukan di antara puing-puing. Kau memberiku kesempatan kedua, Ki, aku akan menjaganya, gumamnya. Pak Ganda mendekati Rengga dengan membawa secangkir kopi hangat. Wajahnya masih menyimpan duka, tetapi ada ketenangan yang baru. Rengga, kita tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan. Ki Sancaka meninggalkan kita dengan tugas besar. Dia percaya kita bisa melakukannya. Rengga mengangguk pelan, meski hatinya masih berat. Tapi bagaimana caranya, Pak? Aku telah melakukan begitu banyak kehancuran. Orang-orang tidak akan pernah memaafkanku. Pak Ganda menepuk bahu Rengga. Memperbaiki kesalahan bukan tentang meminta maaf pada semua orang. Itu tentang menunjukkan bahwa kita bisa berubah. Kita mulai dari sini, dari tempat ini. Kita bangun kembali terminal ini, bukan hanya fisiknya, tapi juga jiwanya. Terminal ini harus menjadi simbol harapan seperti yang diinginkan Ki Sancaka. Mereka memulai dengan hal kecil. Bersama beberapa warga sekitar, mereka membersihkan puing-puing, memperbaiki bangku-bangku, dan mengecat ulang tembok terminal yang suram. Setiap hari, Rengga bekerja tanpa henti, tangannya kotor oleh debu dan cat, tetapi ia tidak mengeluh. Setiap sapuan kuas adalah bentuk penebusan baginya. Ketika terminal perlahan kembali hidup, warga mulai melihat perubahan pada Rengga. Pria yang dulunya dikenal sebagai penguasa terminal yang kejam kini menjadi orang yang bekerja paling keras untuk membangunnya kembali. Beberapa masih memandangnya dengan curiga, tetapi sebagian mulai memberikan senyuman kecil sebagai bentuk pengakuan. Suatu hari, di tengah pekerjaan mereka, seorang pria tua datang ke terminal. Ia membawa tongkat kayu sederhana yang terlihat sangat mirip dengan milik Ki Sancaka. "Ini milik guruku," kata pria itu dengan suara lembut.
Dia pernah berkata bahwa tongkat ini harus diwariskan kepada orang yang layak. Ia menatap Rengga tajam, lalu menyerahkan tongkat itu kepadanya. Gunakan ini untuk menjaga keseimbangan, seperti yang dia lakukan. Rengga menerima tongkat itu dengan tangan gemetar. Ia merasa tidak layak, tetapi dalam hatinya ia tahu ini adalah bagian dari warisan Kisancaka. Dengan tongkat itu di tangannya, ia bersumpah dalam hati untuk menjaga terminal ini, tidak hanya dari kegelapan, tetapi juga dari ketidakadilan. Terminal Cipta Mandiri, yang dulu menjadi pusat kekacauan, kini perlahan berubah menjadi tempat yang penuh harapan, dipenuhi cahaya yang tidak akan pernah padam. Waktu berlalu dengan cepat, dan terminal Cipta Mandiri kini telah berubah menjadi pusat kehidupan yang baru. Tak hanya bagi warga yang melintas, tetapi juga bagi mereka yang memilih untuk tinggal dan membangun kembali. Rengga, dengan tongkat, Kisancaka yang kini menjadi bagian dari dirinya, telah mengambil peran penting dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban di terminal. Ia bukan lagi sosok yang ditakuti, melainkan seorang pelindung yang dihormati. Namun, meski wajah terminal telah berubah, ada hal yang tetap terasa dalam hatinya, sebuah kecemasan. Rengga sering kali duduk di pojokan terminal, memandang keluar jendela, merenung tentang masa lalunya yang kelam dan apakah benar-benar dapat memperbaiki semuanya. Setiap kali ada kejadian kecil yang melibatkan perselisihan, hatinya berdebar. Tak jarang ia teringat pada apa yang pernah ia lakukan, bagaimana ia pernah menginjakkan langkahnya di jalur yang kelam, dan bagaimana hidupnya dulu penuh dengan ambisi yang gelap. Pak Ganda, yang kini telah menjadi sahabat dan mentor bagi Rengga, selalu ada untuk memberi nasihat. Jangan terlalu keras pada dirimu, Rengga. Kisancaka memberi kita kesempatan bukan hanya untuk memperbaiki terminal, tetapi juga untuk memperbaiki diri kita. Semua orang berhak mendapat kesempatan untuk berubah, termasuk dirimu. Rengga menunduk, namun kata-kata Pak Ganda memberi ketenangan di hati yang resah. Ia tahu, jalan yang ia pilih kini tak akan mudah. Perubahan bukan sesuatu yang datang dalam semalam, dan masa lalu yang gelap itu akan terus membayangi dirinya. Namun, ia sudah berjanji pada dirinya sendiri, pada Kisancaka, dan pada terminal ini, bahwa ia tak akan mundur. Suatu pagi yang cerah, saat terminal kembali ramai dengan pengunjung, sebuah keributan kecil terjadi di sudut utara. Sekelompok preman yang lama menguasai terminal kembali muncul, kali ini dengan sikap yang lebih provokatif. Mereka melihat Rengga dengan tatapan sinis, mencemoohkan segala yang telah dibangunnya. "Kau kira kau bisa berubah? Ini bukan tempat untuk orang seperti kamu," salah satu dari mereka berteriak. Rengga berjalan menuju mereka dengan tenang, tongkat Kisancaka terkulai di tangannya. Tanpa kata-kata kasar atau ancaman, ia hanya mengangkat tongkatnya sedikit, dan dengan tatapan tegas ia berkata, "Tempat ini adalah tempat untuk mereka yang ingin hidup dengan kedamaian. Jika kalian hanya datang untuk merusak, kalian akan menghadapi akibatnya. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda." Salah satu preman yang paling menantang Rengga, melihat perubahan dalam diri pria itu. Ia terdiam sejenak, memandang wajah Rengga dengan rasa kebingungan dan sedikit ketakutan. Perlahan, preman itu mundur. Kami tidak akan mengganggu lagi," ujarnya dengan suara rendah, dan satu persatu, mereka meninggalkan terminal tanpa ada perlawanan. Rengga berdiri tegak, memandangi para preman yang pergi. Tidak ada perasaan bangga atau kemenangan dalam hatinya, hanya rasa lega. Ia tahu bahwa kali ini ia tidak mengalahkan mereka dengan kekuatan atau amarah, tetapi dengan ketenangan dan keyakinan. Terminal ini, dan hidupnya, adalah miliknya untuk dijaga, dengan cahaya yang tidak akan pernah padam. Dalam hati, Rengga berjanji untuk terus menjadi pelindung, bukan hanya bagi terminal ini, tetapi juga bagi semua yang membutuhkan harapan. Dan dengan itu, ia tahu, ia telah memenuhi warisan Kisancaka.